Halo guys, welcome back again to Altcoin Indonesia. Di video hari ini teman-teman, saya mempunyai topik yang sangat penting untuk kalian simak karena kita melihat altcoin dalam beberapa hari terakhir terus-menerus berdarah-darah teman-teman. Sedangkan Bitcoin sebenarnya hanya cenderung sideways dan kita bakalan bahas kira-kira apa penyebabnya yang membuat altcoin justru rata-rata terkoreksi cukup dalam. Kemudian diikuti apa yang kira-kira bisa kita manfaatkan dari situasi ini. So, stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita lihat hanya dalam 24 jam terakhir saja, maka kita bisa temukan bahwa bahkan di top 10 sekalipun, altcoin rata-rata itu terkoreksi 2 sampai kurang lebih 6%. Belum lagi kalau kalian scroll yang ke bawah, itu rata-rata bisa mungkin sampai ada yang 10%, ada yang belasan persen, atau bahkan ada yang puluhan persen penurunannya. Padahal kalau kita lihat Bitcoin, itu pergerakannya kalau mau dibilang terkoreksi dalam, tidak, nge-pump juga enggak. Jadi kita hanya stuck di range 43 sampai 44 ribu. Lalu kemudian pertanyaannya kenapa altcoin justru terus-menerus mengalami penurunan? Selain dari perspektif technical analysis, saya juga pengen membahas yang secara fundamental, teman-teman. Bahwa menurut saya pribadi, gitu ya, yang menyebabkan kemudian altcoin itu justru mengalami koreksi yang cukup dalam, sedangkan Bitcoin itu hanya stuck di range yang sama, adalah karena para investor sekarang lebih memilih untuk risk off, teman-teman. Artinya, orang-orang sekarang itu mungkin lebih memilih, kalau misalnya masih memegang altcoin yang cukup banyak, itu at least melakukan taking profit terlebih dahulu. Nah, alasannya sesimpel karena, teman-teman, jika sampai spot Bitcoin ETF itu di-deny atau ditolak, maka tidak bisa dipungkiri bahwa kita kemungkinan bakalan melihat sell-off di cryptocurrency. Tidak terkecuali Bitcoin, altcoin lebih parah lagi pasti bakalan sell off. Nah, dengan adanya pengetahuan tersebut tentunya, maka mungkin menurut sebagian besar investor lebih baik saya mengurangi sedikit exposure saya di altcoin untuk mengantisipasi apabila amit-amit spot Bitcoin ETF di tanggal 10 Januari nanti itu di-deny. Ya, walaupun kita tahu bahwa clue menunjukkan bahwa harusnya spot Bitcoin ETF itu bakalan di-approve. Cuman memang pertanyaannya, apakah bakalan di-approve di bulan Januari ini, atau masih akan menunggu hingga bulan Maret, April, atau Mei nanti? Who knows? Semuanya boleh memberikan pendapat, gitu ya. Clue boleh saja menunjukkan bahwa harusnya di bulan Januari ini kita akan dapatkan approval, tapi tentunya yang namanya kita berinvestasi, teman-teman, satu hal yang terpenting yang perlu kalian tahu adalah tujuan kita adalah untuk tidak kehilangan uang kita. Kita pengennya justru nambah gitu ya, kita nggak mau kehilangan uang kita. Ya berarti kita harus mengontrol resiko dari portofolio kita. Nah, makanya teman-teman menurut saya inilah yang sedang terjadi sekarang. Orang-orang melakukan taking profit untuk mengantisipasi worst case scenario di mana spot Bitcoin ETF itu bakalan di-deny, ataupun kalau di-approve teman-teman, oke, mungkin banyak sekali yang merasa ini adalah buy the rumor, sell the news type of event. Artinya, spot Bitcoin ETF itu sudah price in. Orang-orang yang mau membeli karena adanya spot Bitcoin ETF, itu sudah membeli dari berbulan-bulan yang lalu. Sehingga ketika justru spot Bitcoin ETF itu benar-benar di-approve, itu adalah local top, atau bisa menjadi puncak dan justru kita akan terkoreksi. Nah, kita tahu ketika Bitcoin terkoreksi, nggak perlu sampai crash deh, terkoreksi saja, itu biasanya bisa membuat altcoin juga drop 20 bahkan 30%. Sehingga sekali lagi, in the end of the day menurut saya ini semuanya hanya dalam bentuk pengontrol resiko. Sehingga yang mereka lakukan sekarang adalah sesuatu yang make sense menurut saya. Menjual sedikit exposure mereka di altcoin supaya mengantisipasi beberapa hal yang tadi saya sebutkan itu terjadi. Antara spot Bitcoin ETF itu di-deny, ataupun kalau di-approve atau disetujui, bisa aja menjadi penanda local top. Karena bisa jadi buy the rumor, sell the news.
Jadi itu adalah menurut saya penyebab secara fundamental kenapa kita melihat justru altcoin dalam beberapa hari terakhir itu berdarah-darah. Dan dari perspektif teknikalnya teman-teman, kita nggak bisa pungkiri bahwa ada dua chart yang mungkin perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah market cap Bitcoin dominance. Dan kalau misalnya diperhatikan, memang Bitcoin dominance dalam beberapa hari terakhir itu mendapatkan bounce yang luar biasa kencang. Bahkan kita kembali ke area yang sebelumnya menandai local top pada saat itu, dan kita sekarang kembali ke sekitaran area 54%. Nah, teman-teman, kalau kita sampai melihat Bitcoin terus mengalami kenaikan dari sini, Bitcoin dominance, sorry, terus mengalami kenaikan dari sini, maka ada beberapa area berikutnya yang bisa kita jadikan sebagai area untuk start mewanti-wanti, gitu ya, bahwa altcoin season akan kemungkinan kembali datang, atau at least semacam mini alt season. Adalah jika kita sampai berhasil untuk menyentuh ke sekitaran area 57,5 sampai 58% di sini. Kenapa? Karena kalau kalian lihat sebelumnya, ini merupakan area major support. Support di sini merupakan resistance. Sehingga ketika kita nyampe ke area tersebut, saya juga akan expect ada semacam reaction dari para buyers altcoin. Oke, di mana kemungkinan kita akan mendapatkan koreksi dari sana dan harusnya itu bisa menjadi ruang bagi altcoin untuk kembali mendapatkan rally. Oke, dan secara crypto total market cap pun teman-teman, ya kita juga sebenarnya cenderung berada di area yang kurang lebih sama gitu. Oke, ya kita nggak bisa pungkiri ini sebagian besar karena di-influence juga oleh Bitcoin yang sebenarnya masih stuck. Nah, kalau kita lihat lebih spesifik, jika kita keluarkan market cap-nya Bitcoin dan kita hanya melihat spesifik altcoin, maka kita memang melihat adanya penurunan yang lumayan, teman-teman. Dari top di sini, kita itu mendapatkan penurunan ya kurang lebih 14% gitu ya. Dan area support terdekat bisa saya katakan akan ada di sekitaran area 690-an billion di sini. Kalau kita sampai mampu menembus di bawah area ini, teman-teman, maka next target kita akan nyampe ke sekitaran area trendline di sini, sekaligus merupakan area horizontal support juga di area 600 billion dollar. Nah, teman-teman, jika senario di mana kita akan melihat spot Bitcoin ETF itu di-approve, dan justru kita sell off, artinya buy the rumor, sell the news, atau senario di mana spot Bitcoin ETF bakalan di-deny, keduanya menurut saya berpotensi untuk mendorong altcoin kembali ke sekitaran area 600 billion dollar ini. Tetapi itu harusnya bukan menjadi berita buruk, karena ini justru adalah berkah menurut saya, karena ini akan bisa kita jadikan sebagai area di mana kembali kita bisa serok bit altcoin dengan harga yang jauh lebih murah daripada yang kita lihat sekarang. Nah, kemudian pertanyaannya, kira-kira koin-koin mana yang bisa berpotensi kita serok jika kita memang melihat senario tersebut terjadi? Kalau kita ternyata melihat koreksi ini terus-menerus berlanjut. Nah, kita bakalan update sedikit dulu untuk beberapa setup terakhir yang pernah saya sampaikan. Pertama adalah Litecoin, teman-teman. Saya sampaikan di video terakhir bahwa ini bisa menjadi buy setup apabila teman-teman itu mendapatkan breakout dan retest. Ini akan menjadi buying setup untuk kalian. Tetapi pada akhirnya setup ini terinvalidasi karena kita tidak sempat breakout, tapi justru langsung breakdown. So, harusnya teman-teman tidak akan sempat masuk ke setup ini. Setup yang kedua adalah Dogecoin. Saya sampaikan Dogecoin juga berpotensi menemukan buying areanya di sekitaran area 0,9 sampai 0,8 di sini karena merupakan area support, teman-teman. Tetapi kalau kita perhatikan, kemarin itu kita sempat memang 3 hari maintain di atas area support tersebut, tapi pada akhirnya kita mampu closing di bawah area itu dan start kembali terkoreksi. Tetapi menurut saya Dogecoin masih akan tetap menjadi salah satu watchlist saya, teman-teman. Karena Dogecoin justru sekarang mendekati area support berikutnya, yang berarti kita bisa dikasih kesempatan lagi untuk membeli dengan harga yang lebih murah, yaitu adalah di sekitaran area 0,07 sampai 0,066, teman-teman. Ini akan menjadi area berikutnya. Ya, mungkin teman-teman potensi untuk mencari buy setup. Tetapi yang perlu tunggu dulu adalah tentunya semacam reversal pattern ketika kita nyampe ke area di sini. Katakanlah ada falling wedge,
atau misalnya ada double bottom, atau ada triple bottom, inverse head and shoulder, yang manapun itu yang menunjukkan bahwa kita akan kembali reverse ke atas, menurut saya cukup worth it untuk diambil dari area sekitaran 0,07 sampai 0,066 di sini. Karena menurut saya kalau kita ngambil dari area tersebut, risk to reward ratio-nya akan jauh lebih besar, teman-teman. Dan target pertamanya adalah kembali nyampe ke area high terakhir, which is itu adalah pergerakan kurang lebih 50%. Kalau kita targetkan target berikutnya, itu akan berada di sekitaran 0,011, itu sudah 60-an%. Next-nya sudah ada sekitaran 146% sebagai area next major resistance di 0,15 sampai 0,16. Ini akan menjadi kembali watchlist saya, Dogecoin. Yang kedua adalah Render. Mungkin adalah salah satu koin yang hangat banget diperbincangkan di Indonesia selama beberapa waktu terakhir, karena tentunya ada salah satu influencer yang juga cukup dikenal, cukup terkenal, dan dia tentunya mempromosikan, bukan mempromosikan sih, tapi lebih kan membagi outlook dia seputaran Render, dan dia cukup punya conviction bahwa Render ini akan membawa gains yang besar gitu. Nah, saya juga sebenarnya beranggapan bahwa Render ini sebuah project yang sangat-sangat baik, sangat-sangat solid gitu ya. Dan in the long term harusnya akan memberikan gains yang decent, teman-teman. Dan saya rasa dia menjadi salah satu koin atau project yang performanya terbaik gitu ya selama tahun 2023 sampai 2024 ini. Selain ini ada Injective yang kita tahu terus mengalami pump. Render juga termasuk salah satu project yang menurut saya performanya baik gitu ya. Dan saya rasa itu akan berlanjut, teman-teman. Ketika nanti altcoin kembali mendapatkan bagiannya, ketika orang sudah misalnya cuan di Bitcoin kembali di roll ke altcoin, dan kita kembali mendapatkan mini alt season, saya rasa Render juga akan menjadi salah satu tempat di mana para investor akan menuangkan uang-uangnya gitu. Nah, kalau saya pribadi, saya mungkin akan prefer untuk menunggu Render nyampe ke sekitaran area $3 di sini, teman-teman. $3 sampai ke area $2,5 itu akan menjadi area di mana saya akan start untuk pantau dengan dekat Render. Oke. Dan kalau misalnya kita ada mendapatkan reversal pattern, contohnya gimana sih kok reversal pattern gitu kan? Oke, nih contohnya seperti ini, teman-teman. Ini adalah reversal pattern. Kalian bisa anggapnya ini sebagai double bottom, kalian mau anggap ini sebagai inverse head and shoulder, manapun itu terserah kalian gitu ya. Intinya ada semacam reversal pattern yang kita lihat di sekitaran area ini, itu menurut saya ada cukup untuk kita ambil setupnya, teman-teman. Jadi ada Dogecoin tetap masih menjadi watchlist, yang kedua adalah Render gitu ya, tapi di sekitaran area $3 sampai $2,5 itu adalah area di mana saya akan pantau dengan dekat. Diikuti juga FTT token. Saya tahu ini adalah sebuah token yang mungkin kontroversial, tapi kita sebagai seorang traders, teman-teman, selama ada volume, selama ada volatility di sana, itu bisa menjadi bagian dari peluang. Oke? FTT token juga mendapatkan rally yang cukup kencang kemarin gitu ya, dan kita mendapatkan ada koreksi yang sudah sangat signifikan, teman-teman. Kalau kita ukur dari Fibonacci retracement di sini, maka kita sekarang sudah mendekati area golden pocket, bukan golden pocket lagi, sudah break di bawah golden pocket, tapi sudah mendekati 0,786. Jadi sudah sangat dalam koreksinya. Dan menurut saya kita sudah kembali mendekati area of interest, teman-teman. Ini adalah area of interest. 2,4 sampai ke area $2. Nah, sekali lagi, kapan kalian tahu harus masuk gitu kan? Sekali lagi, ketika sudah ada semacam reversal pattern di sana. Oke, yang manapun yang menunjukkan bahwa akan ada reversal dari sini, setup manapun, bukan setup, tapi pattern manapun yang menunjukkan akan ada reversal dari sini, itu menurut saya worth it diambil. Jadi sudah ada 3 ya teman-teman, Dogecoin, Render, FTT, dan juga terakhir teman-teman adalah Mubi. Kita tahu ini salah satu project yang kemarin sudah kita sempat masuk dan menghasilkan gains berapa teman-teman. Kalau kalian berhasil jual di pucuk, itu gainsnya hampir 500%. Hanya dalam kurun waktu beberapa minggu saja. Ini salah satu top performer kita lah, atau top call kita untuk channel Altcoin Indonesia yang baru dibentuk ini, gitu ya. Dan kita sejak saat itu mendapatkan koreksi yang terus-menerus terjadi. Saya tahu ini mungkin sangat menyeramkan, tetapi justru hal-hal semacam inilah
yang akan membuat kalian mendapatkan entry yang jauh lebih baik. Ketika harganya naik terus-menerus seperti ini, saya yakin banyak sekali orang mengatakan, "Kok, kapan nih kira-kira koreksi lagi MUBI? Saya mau masuk nih." Nah, justru ketika koreksi seperti ini, kalian biasanya justru malah takut gitu. Nah, jadi kalau kayak gitu ceritanya, kapan kalian mau masuk? Ketika harganya naik, kalian maunya dia turun. Ketika harganya turun terkoreksi, kalian maunya dia naik. Bingung gitu kan? Jadi, MUBI akan menjadi salah satu watchlist saya juga karena sudah terkoreksi cukup dalam dan kembali juga mendekati area of interest yang akan ada di sekitaran 0,11 sampai 0,1 teman-teman. Tetapi menurut saya akan ada banyak sekali setup baru nantinya yang tidak bisa kalian temukan di exchange besar seperti Binance, Bybit, Coinbase, atau apapun yang sudah besar gitu. Karena ini adalah koin-koin dengan market cap yang masih lumayan kecil. Karena itulah kenapa alasan saya juga mempunyai account di MEXC, teman-teman. Karena di MEXC, exchange MEXC, semua koin itu ada di situ gitu loh. Mulai dari yang top market cap sampai yang masih micro market cap seperti contohnya MUBI juga termasuk kategori micro cap, itu semuanya ada. Sehingga saya bisa memanfaatkan semua peluang yang ada. Nah, untuk teman-teman yang belum ada account MEXC, mungkin bisa mendaftar dulu. Linknya sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Jika kalian menggunakan link tersebut untuk mendaftar, kalian akan mendapatkan diskon trading fee, teman-teman. Jadi, silakan kalau misalnya belum punya accountnya, link pendaftarannya sudah ada di kolom description box di bawah, supaya kalian bisa manfaatkan semua setup yang kita sempat ambil kemarin. Dan kemungkinan kedepannya juga masih akan ada banyak setup-setup di koin-koin market cap. MUBI sudah menghasilkan 500%. Kemarin kita juga sempat masuk ke A0, itu juga sudah menghasilkan gains berapa? Kurang lebih 40%. Ada lagi ordinals gitu kan. Kita sudah mendapatkan gains juga kalau kalian berhasil mendapatkan di pucuk kurang lebih 87% dan seterusnya. Jadi why not gitu loh teman-teman. Kalian akan temukan setup yang lebih rapi dengan risk to ratio lebih baik di koin-koin yang market cap-nya masih kecil. Tapi itu nggak bisa kalian temukan di exchange, Binance, Bybit, dan seterusnya. Baru akan ada mungkin di Get.io, MEXC, dan beberapa exchange kecil lainnya. Tapi kalau saya pribadi lebih memilih MEXC. Dan walaupun semua exchange datang dengan resiko ya teman-teman, kalian wajib riset dulu sebelum kalian masuk ke sebuah exchange. Karena tidak ada yang akan berani jamin 100% bahwa sebuah exchange itu aman. Bahkan sekelas FTX saja bisa collapse gitu kan. Jadi pastikan kalian riset terlebih dahulu. Dan ya, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Saya sudah sampaikan alasannya kenapa altcoin itu kemudian terkoreksi secara terus-menerus beberapa hari terakhir. Lalu kira-kira apa saja setup yang bisa kita manfaatkan kalau ternyata ada peluang yang kita lihat terjadi di beberapa koin yang sudah saya sebutkan. So, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai video hari ini. See you in the next video. Bye-bye.